Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kekerasan pada masa dewasa akhir. Nah, selanjutnya yaitu ada jurnal penelitian dan masa dewasa akhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa dewasa akhir atau lansia. Masa dewasa akhir atau lansia adalah tahap kehidupan saat seseorang memasuki usia tua. Pada masa ini, jumlah orang lanjut usia semakin meningkat, sehingga perlu perhatian khusus, terutama untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap mereka. Pertumbuhan jumlah lansia berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada pertumbuhan penduduk di negara tersebut. Nah, jadi lansia itu adalah orang-orang yang sudah masuk usia tua. Di tahap ini, biasanya mereka mulai mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun emosional. Sekarang jumlah orang lansia semakin banyak, makanya mereka perlu perhatian khusus. Kita juga harus bisa membantu supaya mereka tidak jadi korban kekerasan atau ditelantarkan. Setiap negara itu berbeda-beda jumlah lansianya, tergantung seberapa banyak penduduk yang lahir atau yang hidup di sana. Dan selanjutnya ada latar belakang. Yang pertama yaitu ada banyaknya kasus kekerasan lansia. Kekerasan terhadap lansia semakin meningkat di banyak negara karena jumlah lansia juga terus bertambah. Ini menjadi masalah global. Nah, jadi yang pertama maksudnya yaitu sekarang ini kasus kekerasan terhadap lansia semakin banyak terjadi di berbagai negara. Salah satu alasannya karena jumlah lansia juga terus bertambah. Nah, ini jadi masalah global yang sangat serius. Nah, yang kedua yaitu ada dampak serius bagi lansia. Kekerasan bisa mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan lansia. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian penting dalam bidang kesehatan dan sosial. Nah, yang kedua maksudnya yaitu kekerasan itu bisa berdampak besar ke kesehatan dan kesejahteraan para lansia. Karena itu masalah ini tidak cuma soal fisik, tapi juga menyangkut kondisi mental dan sosial mereka. Terakhir yaitu ada kurangnya data dan strategi. Di banyak negara berpenghasilan rendah, data dan strategi untuk mencegah kekerasan terhadap lansia masih kurang. Hal ini menyulitkan upaya perlindungan bagi mereka. Nah, jadi itu di banyak negara, apalagi yang berpendapatannya rendah, data sama strategi untuk mencegah kekerasan terhadap lansia itu masih kurang. Jadi perlindungannya juga belum maksimal. Selanjutnya yaitu masalah kekerasan pada lansia. Masalah kekerasan yang terjadi pada lansia menurut jurnal penelitian tersebut meliputi yang pertama yaitu ada kekerasan fisik seperti dipukul, terluka, atau mengalami cedera. Nah, jadi itu ada kekerasan fisik. Contohnya seperti, nah yang ketiga yaitu ada kekerasan seksual yang dilakukan terhadap lansia. Nah, jadi itu kekerasan seksual yang bisa terjadi kalau lansia diperlakukan tidak senonoh tanpa persetujuan. Ini termasuk yang serius juga. Nah, yang keempat yaitu ada kekerasan ekonomi seperti ditipu atau diambil paksa hartanya. Jadi maksud yang keempat yaitu ada kekerasan ekonomi. Misalnya, uang atau harta lansia diambil secara paksa atau mereka ditipu. Nah, yang kelima yaitu ada kekerasan dari keluarga atau lingkungan seperti tidak dirawat atau ditelantarkan. Nah, jadi itu ada juga kekerasan dari keluarga atau lingkungan. Ini terjadi kalau lansia tidak dirawat, dibiarkan sendirian, atau bahkan ditelantarkan. Dan yang terakhir yaitu ada kekerasan di tempat perawatan. Contohnya di panti jompo yang tidak memperhatikan kebutuhan lansia. Nah, jadi kekerasan di tempat perawatan seperti di panti jompo yang tidak peduli sama kebutuhan lansia. Misalnya tidak dikasih makan cukup, tidak dikasih obat, atau diperlakukan kasar. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak kekerasan. Kalau lansia jadi korban kekerasan, dampaknya tuh sangat serius banget. Bukan cuma sakit fisik saja, tetapi juga bisa ngaruh ke mental dan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, yang pertama yaitu bisa menyebabkan luka dan cedera yang sangat serius. Kekerasan bisa bikin lansia luka atau cedera yang parah.
misalnya kalau mereka dipukul atau jatuh karena didorong. Yang kedua yaitu ada meningkatkan risiko gangguan mental seperti stres, cemas, dan depresi. Nah, jadi itu dari sisi mental, kekerasan bisa bikin mereka stres, cemas, atau bahkan depresi. Ini karena mereka merasa tidak aman dan tidak dihargai. Yang ketiga yaitu ada menurunkan kualitas hidup dan kebahagiaan lansia. Dan jadi kualitas hidup lansia juga bisa menurun. Mereka jadi tidak bahagia, merasa kesepian, dan tidak semangat untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Nah, yang keempat yaitu ada memperparah penyakit yang sudah diterita, terutama penyakit kronis. Jadi kekerasan juga bisa memperparah penyakit yang sudah mereka derita, apalagi kalau itu penyakit kronis seperti darah tinggi atau diabetes. Nah, yang terakhir yaitu ada meningkatkan kemungkinan meninggal dunia bagi lansia yang mengalami kekerasan. Nah, jadi dan yang paling parah itu kekerasan bisa meningkatkan risiko lansia meninggal dunia, apalagi kalau terus-menerus terjadi dan tidak ditangani. Dan selanjutnya ada strategi pencegahan. Supaya kekerasan terhadap lansia tidak terus-terusan terjadi, ada beberapa cara atau strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu membuat program pencegahan berbasis bukti yang melibatkan kerjasama dari berbagai ahli atau tim gabungan. Jadi itu penting banget untuk membuat program pencegahan yang berdasarkan data dan bukti nyata dan melibatkan banyak pihak, misalnya dari tenaga kesehatan, psikolog, atau lembaga sosial. Dan yang kedua yaitu ada mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap lansia dan pentingnya melapor jika terjadi kasus. Nah, jadi kita juga bisa mengadakan kampanye atau sosialisasi ke masyarakat. Tujuannya yaitu supaya orang-orang semakin sadar kalau kekerasan terhadap lansia itu masalah serius dan harus dilaporkan kalau memang terjadi. Yang ketiga, melatih tenaga profesional agar lebih siap dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap lansia. Jadi tidak kalah penting tenaga profesional seperti perawat atau petugas panti jompo itu juga perlu dilatih supaya mereka siap dan tahu cara menangani kasus kekerasan. Nah, yang keempat yaitu ada memperkuat hukum dan peraturan untuk melindungi hak lansia dan memberi hukuman bagi pelaku kekerasan. Nah, jadi selain hukum juga harus ditegakkan aturan-aturan yang melindungi lansia harus diperkuat dan pelaku kekerasan harus diberi hukuman yang tegas. Nah, yang terakhir yaitu menyesuaikan program pencegahan dengan kondisi dan sumber daya yang ada di masing-masing negara. Nah, jadi itu strategi ini juga perlu disesuaikan dengan kondisi di tiap negara atau tiap daerah, karena kemampuan dan sumber dayanya itu pasti berbeda-beda. Nah, yang terakhir yaitu ada ayat Al-Quran dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 tersebut mencerminkan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap sesama. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak lansia merupakan bagian dari perintah Allah yang harus kita junjung tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.